Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Mo Jianli secara alami sangat khawatir dengan ini, dan cahaya spiritual pelindungnya segera membengkak saat dia mencoba untuk memaksa rantai terbuka dari dalam, tetapi rantai itu hanya melebar di samping cahaya spiritual pelindungnya, membuatnya tidak dapat membebaskan diri. Tepat pada saat ini, proyeksi Buddha di belakang roh botak telah menyapu lencana pelangi di udara lagi, dan ledakan gemuruh terdengar saat permukaan lencana melengkung dan kabur sebelum melepaskan rune pelangi besar. Rune itu kemudian dengan cepat berubah menjadi bilah cahaya tanpa gagang yang menyilaukan yang berukuran sekitar 10 kaki. Bahkan ada fitur wajah yang muncul pada bilahnya, membuatnya terlihat seperti makhluk hidup. Bahkan dengan kekuatan tahap Grand Ascension, Mo Jianli merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya saat dia menyapu indera spiritualnya ke arah pedang. Tepat pada saat ini, bilahnya mulai mengeluarkan suara mendengung yang keras, dan murid-murid Mo Jianli tiba-tiba berkontraksi saat dia melepaskan beberapa harta pertahanan yang berbeda sekaligus, yang semuanya berubah menjadi bola cahaya spiritual di atasnya. Ini adalah harta pertahanan yang bisa dia lepaskan paling cepat di bawah batasan rantai api. Ada langkah-langkah defensif lain yang lebih kuat yang bisa dia ambil, tetapi dia tidak punya cukup waktu untuk melepaskannya. Tiba-tiba, bilah cahaya di udara menghilang di tempat. Pada saat yang sama, harta pertahanan di atas Mo Jianli semuanya diiris menjadi dua seolah-olah itu tidak lebih dari balok tahu. Setelah itu, bilah cahaya datang menebas dengan kejam ke arah Mo Jianli, dan bahkan sebelum itu benar-benar turun ke atasnya, dia sudah dilanda sensasi dingin. Dalam keadaan normal, Mo Jianli akan dapat dengan mudah menghindari serangan itu, tetapi dia saat ini terikat oleh rantai api, jadi dia hanya bisa melihat dengan ekspresi marah saat pedang itu jatuh ke arahnya. Tatapan sengit tiba-tiba muncul di wajahnya, dan sosok miniatur yang benar-benar identik dengannya tiba-tiba muncul dari atas kepalanya di tengah kilatan cahaya spiritual. Dia telah melepaskan Nas Chen Soul-nya, yang segera terangkat ke udara sambil memegang sepasang pedang perak untuk melawan pedang yang mendekat. Tiba-tiba, sosok biru samar muncul di bawah pedang dengan cara seperti hantu, dan dengan tidak lebih dari pukulan biasa, dia mampu menghancurkan pedang cahaya sebelum muncul lebih dari 100 kaki dari Mo Jianli dalam sekejap. Sosok biru itu tidak lain adalah Han Li, dan dia tiba dengan kecepatan luar biasa untuk menyelamatkan Mo Jianli dari kesulitannya yang berbahaya. Terima kasih, rekan Taois Han. Mo Jianli secara alami sangat gembira, dan Nas Chen Soul-nya kembali ke tubuhnya lagi. Sekarang setelah jeda akhirnya tiba, dia bisa membuat segel tangan, lalu membuka mulutnya untuk melepaskan semburan ki putih yang menyapu rantai api di sekelilingnya. Setelah keduanya bersentuhan satu sama lain, rantai yang berapi-api itu mulai mengeluarkan suara mendesis yang aneh, setelah itu api merah mereda, dan retakan mulai muncul di permukaan rantai. Setelah itu, Mo Jianli meraih rantai dengan tangan kosong sebelum dengan kasar merobeknya. Rantai berapi itu sangat kuat, tapi itu pasti tidak mampu menjebak makhluk tahap kenaikan agung, dan Mo Jianli dapat membebaskan diri darinya hanya dalam waktu singkat. Adapun bilah cahaya yang hancur itu, segera kembali ke bentuk aslinya atas perintah makhluk roh botak, tetapi lencana pelangi telah menjadi sangat redup. Pria botak itu mengalihkan pandangannya ke arah Han Li dan Mo Jianli, dan ekspresi waspada muncul di wajahnya saat dia memutuskan bahwa mereka berdua adalah makhluk tahap Grand Ascension. Sementara itu, roh lainnya telah memuntahkan beberapa suap esensi darah segera setelah rantai api itu hancur, dan auranya juga berkurang secara signifikan. Junior Ling Yin dan Junior Zuo memberi hormat kepada senior mereka. Maafkan kami atas ketidaksopanan kami mengira Anda adalah sepasang pengganggu, kata pria botak itu sambil memberi hormat. Han Li hanya melangkah maju,
menempuh jarak beberapa ribu kaki dalam sekejap mata untuk mencapai bangunan ungu, lalu memeriksa sepasang makhluk roh dengan senyum tipis. Mo Jianli tiba di samping Han Li setelah itu, tetapi ekspresinya sedikit masam ketika dia berkata, "Dua harta yang baru saja kamu gunakan itu pasti bukan milik kalian berdua, apakah itu diberikan kepadamu oleh Raja Roh?" Meskipun itu adalah serangan mendadak dan kedua penyerangnya telah menggunakan harta yang sangat kuat, Mo Jianli masih cukup malu dipaksa masuk ke dalam situasi berbahaya seperti itu oleh sepasang makhluk tahap integrasi tubuh. "Maafkan kami, senior, kami hanya bertindak atas perintah Raja Roh kami," pria botak itu buru-buru menjawab dengan sedikit membungkuk. Ekspresi Mo Jianli tidak mereda sedikit pun saat dia melanjutkan, "Jadi itu benar-benar Raja Roh. Mengapa dia menganugerahkan harta ini kepada kalian berdua? Jelas bahwa harta ini ditugaskan secara khusus untuk menargetkan makhluk tahap Grand Ascension seperti kita. Kalau tidak, aku tidak akan menjadi mangsa mereka." Kedua makhluk roh bertukar pandangan ragu-ragu, dan saat pria botak itu hendak mengatakan sesuatu, 6 garis cahaya tiba-tiba turun ke arah mereka dari atas gunung. Kedua makhluk roh sangat gembira melihat ini, sementara ekspresi Han Li tetap tidak berubah, dan mata Mo Jianli sedikit menyipit saat melihat para pendatang baru. 6 garis cahaya memudar, menampakkan 6 makhluk roh dengan pakaian yang sangat mirip dengan pria botak dan rekannya. Mereka juga berada di tahap integrasi tubuh, dan menilai dari auranya, mereka semua juga membawa harta yang kuat. Ekspresi keenam makhluk roh sedikit berubah saat mereka menyapu indera spiritual mereka ke arah Han Li dan Mo Jianli, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu terkejut, dan itu cukup menarik bagi Han Li. Pria botak itu cukup lega melihat kedatangan sekutunya, tapi dia tetap menghormati Han Li dan Mo Jianli. "Kamu datang pada waktu yang tepat, sesama Daois. Aku baru saja akan memberitahu kalian semua bahwa 2 senior tahap kenaikan besar telah datang untuk mengunjungi gunung suci kami. Kami berdua menyerang 2 senior ini, berpikir bahwa mereka adalah penyusup, dan kami saat ini menyampaikan beberapa permintaan maaf kepada mereka." Ekspresi Mo Jianli semakin gelap setelah mendengar ini. Sekarang situasinya telah diungkapkan kepada lebih banyak orang, dia tidak bisa memberi pelajaran kepada kedua makhluk roh ini. Kalau tidak, Raja Roh bisa menuduhnya menindas junior, dan itu tidak akan menjadi titik awal yang baik untuk pertemuan mereka. Keenam makhluk roh tahap integrasi tubuh segera memberikan hormat-hormat kepada duo Han Li juga, dan seorang lelaki tua bertanduk putih di antara mereka berkata dengan senyum lebar, "Merupakan suatu kehormatan bagi ras kami untuk menyambut 2 senior terhormat seperti Anda. Raja Roh kami sudah mengetahui kedatangan kalian dan telah menunggu kalian berdua di Purple Key Hall selama beberapa waktu." Dia mengetahui kedatangan kita. Mo Jianli sedikit goyah setelah mendengar ini, dan Han Li juga agak terkejut mendengar ini. "Bukankah kalian berdua sudah mengatur untuk bertemu Raja Roh kita sebelumnya? Apakah kalian berdua bukan senior Sueran dan senior Heilin?" Pria tua bertanduk putih itu bertanya dengan ekspresi terkejut. Jelas bahwa dia juga menyadari bahwa ada semacam kesalahpahaman. Makhluk roh tahap integrasi tubuh lainnya juga cukup bingung dengan situasi ini. "Aku pernah mendengar tentang Sueran dan Heilin, mereka adalah sepasang makhluk tahap Grand Ascension dari benua tirani. Aku pernah mendengar bahwa mereka cukup kuat, tapi sayangnya, aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk temui mereka. Bagaimanapun, saya Mo Jianli dari umat manusia, dan ini adalah rekan Daois Han Li, saya tidak yakin apakah Anda pernah mendengar tentang kami sebelumnya," kata Mo Jianli sambil tersenyum. Ekspresi canggung muncul di wajah pria tua bertanduk putih itu, tetapi nada suaranya tetap penuh hormat seperti saat dia berkata, "Ah, jadi senior Mo dan senior Han dari ras manusia, permintaan maaf saya yang tulus karena salah mengidentifikasi Anda. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda tiba-tiba datang ke Gunung Suci Ras Roh kami?"
Tidak apa-apa, kami datang ke sini untuk bertemu Raja Roh. Melihat dia sudah menunggu di Aula Qi Ungu, sepertinya kami datang pada waktu yang tepat, Mo Jianli terkekeh. Han Li juga cukup terhibur dengan situasi ini. Mereka khawatir Raja Roh akan menolak untuk melihat mereka, tetapi tidak ada alasan yang bisa digunakan Raja Roh di sini. Satu-satunya hal yang mereka sedikit khawatirkan adalah bahwa mereka tidak tahu apa niat Raja Roh di belakang tiba-tiba mengundang dua makhluk tahap Grand Ascension untuk melihatnya. Aku tidak yakin itu pantas. Raja Roh kami hanya mengundang Senior Sueran dan Senior Heilin. Jika kamu ingin meminta audiensi dengannya, aku harus memberitahunya dan meninggalkan keputusan untuk dia. Pria tua bertanduk putih itu berkata dengan ekspresi ragu-ragu. Jadi maksudmu Sueran dan Heilin bisa bertemu dengan Raja Roh, tapi kita tidak bisa. Untuk apa kau mengambil ras manusia kita? Senyum Mo Jianli segera menghilang saat dia melangkah maju, melepaskan aura yang menghancurkan saat dia melakukannya. Kedelapan makhluk roh tahap integrasi tubuh memiliki harta yang kuat, tetapi mereka masih dipaksa mundur beberapa langkah oleh aura tahap kenaikan besar Mo Jianli yang menakutkan, dan sedikit ketakutan muncul di semua mata mereka. Bukan niatku untuk menghina umat manusia, senior. Pria tua berjubah putih itu buru-buru berteriak ketika keringat mulai mengalir di dahinya. Namun, Mo Jianli hanya meningkatkan auranya lebih jauh, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan pria tua itu. 8 makhluk roh tahap integrasi tubuh tidak lagi dapat bersaing dengan tekanan spiritual Mo Jianli, dan hanya setelah 8 proyeksi harta yang berbeda muncul dari tubuh mereka barulah mereka dapat bertahan. Han Li segera menetapkan harta itu menjadi 3 jimat, 2 lencana, kuali putih kecil, dan tongkat perak. Mo Jianli mendengus dengan dingin saat melihat ini, dan dia baru saja akan mengambil langkah maju dan melepaskan tekanan spiritual penuhnya untuk memberi pelajaran kepada 8 junior ini ketika tiba-tiba, angin sepoi-sepoi menyapu Mo Jianli. Aura hangat berputar di sekitar tubuh Mo Jianli, dan tekanan spiritual menakutkan yang dilepaskannya langsung hilang. Setelah itu, suara tua yang lembut terdengar dari dalam angin sepoi-sepoi. Izinkan saya untuk menawarkan permintaan maaf saya atas nama junior ini, Bro Termo. Saya merasa terhormat bahwa Anda berdua telah memutuskan untuk mengunjungi saya, tidak mungkin saya menolak audiensi dengan Anda. Saya akan menunggu di puncak untuk kalian berdua. Ling Mi, aku telah mendeteksi melalui indera spiritualku bahwa Sueran dan Heilin telah tiba di kaki gunung, kalian berempat, pergi dan sapa mereka, sementara yang lain mengundang saudara Mo ke Aula Qi Ungu. Ya, Raja Roh. 8 makhluk roh tahap integrasi tubuh mengulurkan busur hormat ke arah puncak gunung secara serempak, lalu menarik proyeksi harta mereka, dan pria botak itu segera melakukan perjalanan menuruni gunung dengan 3 temannya, sementara pria tua bertanduk putih dan yang lainnya membuat isyarat tangan yang mengundang, menuju Han Li dan Mo Jianli. Melihat saat Raja Roh telah berbicara, aku akan membiarkan segalanya untuk saat ini, kata Mo Jianli setelah jeda singkat, lalu terbang menuju puncak gunung. Han Li mengikuti di belakangnya dengan senyum tipis, dan dia diikuti oleh 4 makhluk roh tahap integrasi tubuh yang tersisa. Saat mereka terbang ke atas gunung, lelaki tua bertanduk putih itu diam-diam menilai Han Li dari belakang dengan ekspresi aneh. Meskipun Han Li tidak mengatakan apa-apa barusan, semua roh kudus dari ras roh menyadari bahwa dia adalah makhluk tahap kenaikan besar baru yang baru saja muncul di antara umat manusia. Tidak ada banyak informasi tentang dia, tetapi ada rumor yang dikonfirmasi yang menyatakan bahwa dia pernah melukai makhluk tahap kenaikan besar dari ras yaksa. Hal ini menimbulkan rasa takut dan keingintahuan dalam diri lelaki tua itu terhadap Han Li. Alam roh adalah tempat yang sangat besar, tetapi hanya ada sedikit orang yang mampu mengalahkan makhluk-makhluk veteran tahap kenaikan agung setelah baru saja maju ke tahap kenaikan agung.
Han Li secara alami tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, dan dia juga tidak tertarik dengan pikiran lelaki tua itu. Dia perlahan-lahan melayang ke atas gunung sambil menilai sekelilingnya. Bagian atas gunung roh tersembunyi penuh dengan batasan dan formasi, jauh lebih banyak daripada bagian kedua, tetapi sebagian besar formasi telah dinonaktifkan untuk memberi mereka jalan. Jika tidak, bahkan sebagai makhluk panggung kenaikan agung, tidak akan semudah ini bagi Han Li dan Mo Jianli untuk mendaki gunung. Tampaknya hanya ada kurang dari 10.000 kaki ke puncak gunung, tetapi pada akhirnya mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai di puncak, dan tampaknya perjalanan mendaki bagian atas gunung sebenarnya membentang lebih dari 1 juta kaki. Ini cukup mengejutkan bagi Mo Jianli dan Han Li. Tampaknya selain pembatasan di gunung, ada hal lain yang sangat mendalam tentangnya. Kalau tidak, itu tidak akan bisa membodohi indera spiritual Han Li dan Mo Jianli. Setelah melewati selimut tipis kabut putih, mereka bertuju akhirnya tiba di puncak gunung. Han Li melihat sekeliling untuk menemukan hamparan tanah yang luas di puncak gunung, hanya berdiri satu paviliun 3 lantai. Di atas pintu masuk paviliun ada sebuah plakat dengan kata-kata, Aula Qi Ungu, tertulis di atasnya dengan teks emas yang mengalir. Tidak ada satu orang pun yang terlihat di luar paviliun. Raja roh kami sedang menunggu di dalam, kami tidak akan bisa menemani Anda lebih jauh, jadi silakan masuk sendiri, senior, kata pria tua bertanduk putih sambil memberi hormat dengan hormat. Baiklah, kalau begitu kalian semua bisa menunggu di luar. Mo Jianli segera melangkah menuju paviliun setelah menyapu indera spiritualnya ke arah itu. Melalui deteksi indera spiritualnya, dia menemukan bahwa Aula Qi Ungu ini tidak mengeluarkan fluktuasi batasan, dan selain dari aura aneh yang samar di dalamnya, itu benar-benar tampak tidak lebih dari sebuah paviliun biasa. Karena itu, dia secara alami tidak akan waspada memasuki paviliun. Han Li mengikuti di belakangnya, dan setelah memasuki paviliun, keduanya tiba di aula raksasa berukuran sekitar 500 kaki. Pot pohon bunga yang tingginya beberapa kaki ditempatkan di seluruh aula, dan di pohon itu tumbuh bunga seukuran kepalan tangan dari semua jenis warna yang berbeda. Di depan salah satu pot berdiri seorang lelaki tua berjubah putih, yang tangannya terlipat di belakang, dan menghadap jauh dari pintu masuk. Apakah kamu Raja Roh? Mo Jianli bertanya dengan ekspresi sedikit hati-hati. Silakan duduk, sesama Taois. Pria tua berjubah putih itu tidak langsung menjawab pertanyaan Mo Jianli. Mo Jianli menilai pria tua itu lebih lama sebelum melakukan apa yang diperintahkan. Han Li juga duduk di kursi lain sebelum mengalihkan pandangannya ke arah pria tua berjubah putih itu. Aku sudah terbiasa tinggal di sini sendirian, jadi aku hanya bisa menawarkanmu teh, kuharap kamu tidak keberatan, kata lelaki tua berjubah putih itu dengan senyum tipis. Begitu suaranya menghilang, pintu samping dibuka, dan beberapa monyet putih kecil melompat ke dalam ruangan. Monyet-monyet kecil itu membawa teko dan cangkir teh di kepala mereka, dan mereka dengan cepat menuangkan masing-masing secangkir teh roh wangi untuk Han Li dan Mo Jianli. Han Li melirik teh roh sebelum menenggak secangkir teh sekaligus, sementara Mo Jianli bahkan tidak melirik teh saat dia bertanya, aku yakin kamu sudah mengetahui alasannya, untuk kunjungan kita, kan, rekan Taois. Aku sudah lama mendengar tentangmu, rekan Taois Mo, tapi ini adalah pertemuan pertama kita, bagaimana aku tahu tujuan kunjunganmu? Pria tua berjubah putih itu berkata ketika dia akhirnya berbalik. Dia memiliki rambut beruban, tetapi memiliki serangkaian fitur yang sangat awet muda. Matanya cerah dan menusuk, tetapi ekspresinya sangat tenang, dan ada sulaman daun maple ungu di salah satu lengan bajunya. Baiklah, kalau begitu kesampingkan itu untuk saat ini, mengapa kamu mengundang rekan Daois Sueran dan rekan Daois Heilin untuk menemuimu? Mo Jianli bertanya.
Murid lelaki tua berjubah putih itu sedikit berkontraksi setelah mendengar ini, tetapi dia tetap menjawab dengan tenang, "Saya mengundang mereka ke sini untuk membuat kesepakatan dengan mereka." "Apakah Anda juga tertarik, Saudara Mo?" "Hehe, kebetulan sekali, kami juga datang ke sini untuk membuat kesepakatan denganmu," Mo Jianli terkekeh. "Kalau begitu aku harus mengecewakanmu, rekan Daoisme. Aku hanya membuat kesepakatan dengan orang-orang yang ku kenal, jadi aku khawatir aku harus menolakmu," pria tua berjubah putih itu menjawab tanpa basa-basi. Mata Mo Jianli sedikit menyipit setelah mendengar ini, dan dia tiba-tiba mengangkat tangan untuk melepaskan seberkas cahaya perak. Pria tua berjubah putih itu tetap diam di tempat, tetapi seberkas cahaya perak tiba-tiba berhenti dengan sendirinya sekitar 10 kaki darinya. Ini adalah slip giok perak berkilauan yang diukir dengan desain daun maple ungu yang sama dengan yang ada di lengan pria tua itu. Ekspresi lelaki tua berjubah putih itu sedikit menggelap setelah melihat ini, dan dia mengangkat tangan untuk menarik batu giok perak itu ke dalam genggamannya. Setelah pemeriksaan singkat, dia menghela nafas, tampaknya rekan Daois Cixin telah meninggal dunia. "Apakah Anda melakukan ini atau apakah dia binasa di hadapan Ratu Penggerek Batang?" "Ratu Stemborer tidak secara langsung membunuhnya, tapi itu jelas bertanggung jawab secara tidak langsung," jawab Mo Jianli dengan tenang. "Baiklah, aku tidak peduli bagaimana kamu berhasil mendapatkan token ini, tetapi karena itu milikmu, aku akan memasukkan kalian berdua dalam kesepakatan ini. Namun, sisanya terserah kamu," orang tua berjubah putih itu pria itu berkata sambil menyimpan batu giok itu di tengah kilatan cahaya perak. Mata Mo Jianli berbinar setelah mendengar ini. "Tentu saja, kami hanya mencari peluang. Hehe, tolong jangan tersinggung dengan ini, rekan Daoisme, tapi dengan kemampuanmu, hampir tidak mungkin bagimu untuk memenuhi ketentuan kesepakatan yang aku usulkan. Sebaliknya, rekanmu memiliki peluang yang layak. Ini adalah rekan Daois Hanli yang sangat terkenal, kan? Seperti yang diharapkan, dia benar-benar tidak ada bandingannya dengan makhluk panggung kenaikan agung yang normal," pria tua berjubah putih itu berkata dengan sedikit ejekan di matanya, tapi itu berubah menjadi lebih ekspresi serius saat dia mengalihkan pandangannya ke arah Hanli. "Aku benar-benar merasa terhormat bahwa kamu pernah mendengar tentang aku, rekan Taois Raja Roh, tapi bukankah kamu terlalu tidak menghormati saudara Mo dan aku sendiri?" Hanli menjawab dengan senyum tipis.